Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Ibu selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat dengan pembelajaran daring PJJ. Sekarang kita akan belajar dengan pelajaran Ibu Bahasa Indonesia, masih bab 1 tentang teks deskripsi. Sekarang kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, pelajaran hari ini adalah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kita mulai pada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan struktur teks deskripsi tentang objek sekolah, tempat wisata bersejarah yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, menentukan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, kita bahas tentang struktur teks deskripsi. Yang pertama strukturnya yaitu identifikasi. Identifikasi itu membicarakan tentang nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama pernyataan umum tentang objek yang akan kita sajikan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Dalam penyajiannya, di dalam karangan deskripsi yang kedua ini berisi tentang perincian bagian objek berdasarkan tanggapan objek penulis. Rincian berisi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan oleh penulis saat mengamati objek tersebut. Struktur deskripsi yang ketiga adalah simpulan. Nih, dalam simpulan kalian tinggal mengisi kesimpulan atau kesan penulis. Jadi, untuk struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu apa? Identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Yuk anak-anakku semua, sekarang kita akan belajar menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsinya. Kita akan menulis tentang Pangandaran nan indah. Kita menulis dari struktur yang pertama tentang identifikasi. Pantai Pangandaran merupakan sebuah objek wisata andalan Kabupaten Pangandaran, pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang terletak di sebelah tenggara Jawa Barat, tepatnya di Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Jadi, dalam penyajian identifikasi ini, kita hanya menulis tempat, objek, atau lokasi yang akan kita tulis dalam paragraf teks deskripsi. Nah, dalam penyajian untuk deskripsi bagian, yaitu berisi tentang perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjek penulis. Jadi, rinciannya dapat berisi apa yang dilihat, pasirnya berwarna apa, terus juga apa yang didengar tentang ombaknya, dan apa yang dirasakan. Contohnya di sana airnya rasanya bagaimana. Jadi dalam penulisan deskripsi bagian ini penulis saat mengamati objek itu seolah-olah merasakan sendiri apa yang ada dalam objek. Penyajian struktur yang terakhir adalah, ya benar, simpulan ya. Simpulan ini yaitu menyajikan kesan atau pesan dari objek yang akan kita tulis. Di sana bagaimana kesannya? Pantai Pangandaran itu merupakan pantai terindah di Jawa Barat. Contohnya seperti itu ya. Nah, kalian sudah paham tentang strukturnya? Kita langsung menuju kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Berarti, yang sangat baik itu yang bagaimana? Yang contohnya, yang dia berusaha kepada semua orang baik. Contohnya juga, tutur katanya lembut kepada siapa saja. Berarti, ibuku orang yang sangat baik itu konkret ya, yang nyata. Jadi menolong semua orang, begitu ya. Struktur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Berarti cerapan panca indera itu kan yang bisa dilihat, yang bisa didengar, dan yang bisa dirasakan. Itu ya untuk yang kedua. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P,
T, dan S. Coba kalian perhatikan ya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contohnya, kata indah bersinonim dengan elok, permai, atau molek. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata depan. Contohnya, di, ke, dari, atau pada. Contohnya di rumah, dari kantin, ke sekolah. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah yang keenam, penggunaan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Sedangkan kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan mencakup banyak hal. Contohnya kata umum melihat. Nah, kata khususnya adalah menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memelihara. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anakku, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi dalam materi pembelajaran yang baru. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.